Pesona Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pesona, apa kabarnya? Kembali lagi hadir bersama dengan Angas Larga dalam acara yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu Podcast Pesona Sriwijaya. Nah, ubur-ubur ikan lele, ayo kita podcast bersama, Le. Saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang, sebenarnya saya kalau mau disandingkan dengan beliau-beliau ini agak-agak gimana ya. Cuman karena beliau ini penampilannya asik banget ya, jadi rasa takutnya tuh nggak ada gitu ya. Langsung saja nih, Bang Fahru Rozi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Dan baik. juga abang namanya Mang Dimas. Beliau-beliau ini adalah dari Densus 88. Kalau Bang Fahru Rozi sebagai Katim Pencegahan dan anggota Mas Dimas. Baik, nah Sobat Pesona, kenapa sih kita mengundang Densus 88 untuk hadir di podcast kita kali ini? Kita langsung saja nih tanya-tanya sama Bang Fahru Rozi. Ada apa ya gerangan Densus 88 ini mengaitkan kegiatannya dengan sektor pariwisata? Langsung saja nih Bang, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ini abang jauh-jauh datang dari Jakarta dong ke Palembang dong. Gimana di Palembang, suasananya nyaman tidak? Sangat nyaman. Sangat nyaman sekali ya, Bang. Ini kan kita ngobrolin tentang satu tema yang unik ya, yang memang sebenarnya ini merupakan apa ya namanya ya, sesuatu hal yang diharapkan oleh Densus 88 dan juga kita sebagai pekerja di sektor pariwisata. Oke, tema langsung aja nih ya kita sampaikan ya, Sobat Pesona, bahwa kita akan mengobrolin tentang sosialisasi mengenai pencegahan intoleransi, kemudian radikalisme, kemudian ekstremisme dan terorisme di Provinsi Sumatera Selatan. Wah, penting ya ngomongnya ya. Langsung aja nih, ceritain sedikit nih, Mas Fahru Rozi. Ya, terima kasih Mbak Ana. Sebelumnya, kalau kita kenal, Densus 88 ini adalah pasukan yang berpakaian hitam-hitam, Betul sekali. bertopeng, bawa senjata. Itu adalah salah satu bagian dari direktorat di Densus 88. Selama ini memang Densus 88 selalu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku terorisme. Kelompok-kelompoknya ini selalu kita lakukan penegakan hukum. Jadi setelah di operasi-operasi dilakukan selama ini, tapi pimpinan berpikir kenapa tidak pernah habis. Jadi selalu muncul generasi-generasi dari kelompok-kelompok radikal ini, bahkan ke terorisme. Pada pikiran pimpinan ini, mulailah kami merubah strategi dalam melakukan upaya Pencegahan ya. penindakan hukum dari penegakan hukum secara represif menjadi preventif. Jadi langsung kami ditugaskan untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak tumbuh lagi generasi-generasi dari kelompok radikal dan terorisme ini. Baik. Jadi kami saat ini melakukan upaya pencegahan agar paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini dapat dicegah, bahkan sudah hilang sama sekali. Wow. Kalau kata pepatah Palembang ini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh gitu, betul sekali. Nih, aku panggilnya abang aja ya, biar lebih akrab kita ya, Bang ya. Bang, sejauh ini yang abang lihat di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, bagaimana faktor keamanan yang sudah terjadi, ataukah memang masih ada kelompok-kelompok yang tadi abang bilang seperti itu? Ya, kalau secara umum kita lihat di Palembang ini, Sumatera Selatan khususnya Palembang, karena masyarakatnya cuek, jadi untuk terpapar itu
agak kecil kemungkinan. Oke. Tapi dari rasa kecuekan masyarakat ini, kemungkinan besar untuk disusupi Sangat sangat terbuka. terbuka lebar. Waduh. Jadi kita sering terlena dengan situasi yang aman, damai. Tiba-tiba ada pergerakan. Ya. Makanya dari itu kami dari tim pencegahan Densus 88 Satgaswil Sumatera Selatan ini meminta atau menggandeng dari Disputpar agar bisa berkolaborasi dalam melakukan upaya pencegahan ini. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat historinya Sumatera Selatan ini memang dari toleransi yang tinggi, dari sejarahnya dan program gubernur yang zero konflik. Jadi kita upayakan agar bisa berkolaborasi, menggandeng antara sejarah Sumatera Selatan dengan pencegahan Densus 88. Wah, ini ya Sobat Pesona ya. Peran Densus 88 dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di daerah masing-masing, terutama nih di provinsi-provinsi yang memiliki objek wisata dan destinasi wisata yang luar biasa, salah satunya di Kota Palembang ya. Ini luar biasa sekali. Kita perlu acungkan jempol dan perlu kita dukung bersama. Karena apa? Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi ya, Mas ya? Nah, Mas, ini ada hubungannya dengan pariwisata yang sekarang ini lagi sedang berkembang ya, khususnya di Kota Palembang ya. Nah, bentuk peran serta seperti apa atau kerjasama seperti apa yang dilakukan Densus 88 dengan sektor-sektor, terutama sektor pariwisata? Ya mungkin dengan kita berkolaborasi dalam membuat video pencegahan yang menggambarkan pariwisata Sumatera Selatan, terus dikombinasikan dengan kegiatan pencegahan Densus 88. Jadi bisa kita bertemu kolerasinya antara kegiatan Densus 88 unit pencegahan ini dengan destinasi wisata di Sumatera Selatan. Jadi dengan kita membuat video singkat tentang pencegahan ini, kita bisa menampilkan destinasi wisata di Sumatera Selatan. Wah, oke. Jadi destinasi wisata di Sumatera Selatan kemudian dilihatkan bahwa di sini tuh aman dan nyaman, dan wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang tidak perlu takut ya, karena udah ada Densus 88 di belakang kita gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini Mas Fasurrolzi dan tim ya tentunya ya. Selain membuat video kolaborasi, adalah hal lain tidak yang dilakukan dengan upaya seperti edukasi mengenai keamanan di Sumatera Selatan, mungkin bagi para masyarakat ataupun pelajar di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang? Ya, kalau untuk edukasi, kita juga sudah berjalan melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan, baik di sekolah-sekolah, di masyarakat, maupun dan di universitas-universitas yang ada di Kota Palembang ini. Jadi kegiatan kita selain membuat video singkat tadi, kita juga sudah melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Pencegahan ini sudah kita laksanakan. Ya itulah, Mbak. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan untuk melakukan pencegahan. Programnya udah berjalan berapa lama ini? Untuk unit pencegahan Satgaswil ini terbentuk dari tahun 2024 kemarin, awal tahun 2024. Jadi kita sudah berjalan mungkin kurang lebih 1 tahun lebih lah, Pak. Iya. Dan bagaimana animo masyarakat di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan dengan hadirnya Densus 88 yang lebih, mungkin bisa dibilang lebih open dan lebih merakyat gitu ya. Jadi kan mungkin opini masyarakat yang sedikit seperti apa gitu ya mungkin ya, dengan kostum yang ini ya agak apa, bukan dibilang tuh agak segan jadi ya masyarakatnya, tapi dengan seperti ini masyarakat animonya seperti apa, Mas? Ya alhamdulillah
animo masyarakat yang awalnya taunya Densus itu pasukan yang berpakaian hitam-hitam menjadi berubah dengan melihat kegiatan yang kami lakukan saat ini. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk strategi mengkomunikasikannya dengan masyarakat sendiri, selain video dan juga berupa penyampaian materi melalui edukasi, apalagi nih Mas? Boleh saya jawab, Mbak? Boleh Mas Dimas, Jadi- akhirnya bersuara juga. Karena Iya. Jadi begini, Mbak. Sebelumnya sebenarnya kalau kita bongkar atau memang kita jelasin terkait dengan pencegahan, itu sebenarnya ada tahap-tahapannya, Mbak. Jadi antara dasar hukumnya, kemudian langkah-langkahnya, tugas daripada pencegahan itu sendiri itu seperti apa itu sebenarnya harus kita bongkar terlebih dahulu, Pak. Jadi kita dalam berpegangan di lapangan ini, khusus unit pencegahan di Densus 88 ini, kita sudah mempunyai undang-undang nomor 5 tahun 2018 Oke. itu tentang pemberantasan tindak pidana teroris. Kemudian pegangan kita juga Perpres nomor 58 tahun 2023 itu tentang penguatan moderasi beragama, itu memang saling bergandengan. Kemudian peran dari pencegahan ini juga selaras atau sejalan dengan program dari cita-citanya Pak Presiden dan Wakil Presiden, poin 1 dan poin 8. Oke. Nah, poin 1 itu memperkokoh intinya, memperkokoh ideologi Pancasila. Kemudian yang nomor 8 itu meningkatkan toleransi antar umat beragama. Nah, itulah sinkron dan selaras dengan peran atau tugas dari Densus 88. Betul. Itu sebagai landasan dasar ketika pegangan kami ketika kami berada di lapangan. Jadi kalau ngomong-ngomong soal pencegahan, kita ada punya 3, Mbak. Apa tuh? 3 apa tuh? Jadi yang pertama itu berdasarkan dari undang-undang kita ada namanya kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Tapi untuk lebih mengkerucut lagi, di tim unit pencegahan ini ada 3 sesuai dengan peraturan polisi tentunya dari SOTK Mabes Polri. Itu ada yang namanya kontra ideologi, kemudian ada kontra radikal, dan ada kontra narasi. Nah, untuk kontra ideologi itu tadi yang disebutkan oleh Pak Katim, bahwa kita melakukan binaan penyuluhan, kemudian sosialisasi bermasyarakat kepada seluruh lini gitu ya, Pak. Jadi kita memberikan, bahasa kita itu seperti vaksin lah, vaksin publik. Nah, kita memberikan wawasan, memberikan gambaran bagaimana strategi pencegahan, kemudian bagaimana cara intinya jangan sampai paham-paham IRET ini, kita sebutnya IRET ya, intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Bagaimana jangan sampai berkembang di masyarakat. Betul. Nah, itu kontra ideologi. Kemudian ada yang namanya kontra radikal. Jadi kalau bahasa kita itu galang dan petakan. Galang dan petakan, apa itu? Nah, jadi kontra radikal ini kita melakukan pemetaan di mana wilayah yang memang rawan terpapar oleh kelompok-kelompok radikal. Kita itulah peran daripada Densus. Setelah kita mengetahui bahwa suatu tempat itu rawan, kita mulai masuk. Tentunya prosesnya memang tidak mudah. Prosesnya terpadu, terencana, kemudian tentunya sistematis lah. Kita beralur ya, ada step by stepnya ya, nggak secara instan kalau kontra radikal. Kemudian terakhir ada yang namanya kontra narasi. Nah, narasi ini yang kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan pembuatan video dan sebagainya. Jadi kalau bahasa kita itu terkait dengan kontra narasi ini dominasi udara. Dominasi udara, wah, itu Jadi apa lagi itu? Dominasi udara ini seperti intinya kita jangan sampai kalah lah dengan akun-akun atau konten-konten yang memang berpotensi atau memang terindikasi paham radikalisme. IRET. IRET. Jadi mungkin sebelum kita mengenal lebih jauh terkait daripada Densus, kemudian peran dari unit pencegahannya, kemudian masuk lagi ke pariwisata, mungkin izin saya tadi menyampaikan bagaimana sih mengenal lebih dasarnya dulu terkait dengan Densus, kemudian cara strategi pencegahannya begitu. Dan kemudian program yang sedang digalakan oleh Densus ini ya berupa
sosialisasi pencegahan IRET tadi ya. Iya. Nah, susah nggak nih Mas dalam rangka menginformasikan kepada masyarakat ya, karena kan orang mungkin sudah terskema bahwa aduh Densus itu agak mungkin menyeramkan atau mungkin negangin gitu, bikin tegang gitu, apalagi untuk adik-adik yang Gen Z ini. Nah, itu seperti apa Mas? Kalau terkait itu, alhamdulillah selama khususnya di Sumatera Selatan ya Mbak, Sumatera Selatan ini budayanya itu tadi masih balik lagi ke budayanya orang Sumsel atau khususnya orang Palembang. Alhamdulillah antusias mereka itu welcome kepada kami Mbak. Iya. Artinya menerima apa yang menjadi program-program kami untuk karena ini sebenarnya program ini kan demi kebaikan bersama. Betul Menyangkut sekali. jangka Dan karena panjang. nanti jangka panjangnya ya, ini Sobat Pesona perlu diingat khususnya untuk Gen Z ya, bahwasanya dengan memberikan informasi yang baik dan juga memberikan apa ya namanya konten-konten yang baik mengenai mungkin pariwisata yang aman dan nyaman, bekerja sama dengan Densus, itu juga mengeliminir konten-konten yang tadi seperti Mas bilang tadi Iya. yang mengarah ke IRET tadi ya. Iya. Wah, ini boleh menjadi apa namanya program kita ke depannya ataupun juga PR bagi adik-adik ya ataupun kawan-kawan Sobat Pesona semuanya ya. Nah, Mas, adakah di negara lain yang juga memiliki problem yang sama dengan kita di Indonesia? Ini problem maksudnya Maksudnya gimana, Mbak? seperti bukan problem ya, kayak seperti program untuk pencegahan apa namanya intoleransi seperti yang sedang kita galakan sekarang. Ya, kalau untuk saat ini program pencegahan ini baru ada di Indonesia. Wow, keren sekali. Jadi kayak apa pembubaran organisasi Organisasi Jamaah terlarang ya. Islamiyah kemarin banyak penegak hukum di negara lain itu bertanya-tanya apa tujuan dari Densus 88 membuat kelompok atau jaringan Jamaah Islamiyah ini untuk ikut kembali Balik setia ya. kepada NKRI. Jadi mereka bertanya-tanya dengan kegiatan yang dibuat oleh Densus 88. Lalu jawabannya seperti itu ya. Akhirnya apa namanya kegiatan ini menstimulus sebenarnya, menstimulus kepada kelompok-kelompok lain untuk kembali ke NKRI ya. Nah, juga nanti khususnya ini buat Sobat Pesona, adik-adik yang remaja-remaja ini yang sebenarnya cepat sekali tertular ya. Ini adalah modal adik-adik ya, modal Sobat Pesona semuanya ya untuk menguatkan diri ya, menguatkan diri untuk menjaga keutuhan NKRI, kemudian lebih memiliki jiwa nasionalis yang tinggi ya, dengan apa namanya mengenalkan wisata keluar yang bisa dibilang apa namanya ada embel-embel bahwa yuk ke Palembang karena di Palembang tuh aman banget loh, udah ada teman-teman dari Densus 88. Nah, kayak seperti itu ya. Itu bisa jadi juga salah satu ide kreasi konten kreator, konten-konten yang bisa kalian ciptakan seperti itu ya Mas ya. Nah, Mas kedepannya ini harapan dari Densus 88 setelah ini program jalan hampir 1 tahun ya, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaannya di Kota Palembang, apalagi? Ya, harapannya kegiatan yang kami lakukan ini bisa tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Jadi masyarakat bisa membentengi diri mereka agar tidak terpapar dengan paham-paham IRET ini, baik secara langsung maupun dari media sosial. Selama ini apa tidak ada kendala tidak dalam pelaksanaannya? Ya, apa ada yang penolakan dari beberapa mungkin kelompok masyarakat atau seperti apa gitu? Kalau untuk kendala secara langsung tidak ada. Tapi yang menjadi kendala kami saat ini adalah penyebaran media sosial kami dengan konten-konten narasi moderasi beragama kami
jangkauannya belum menyebar luas. Oke, ini jadi Makanya adalah kami saat ini menggandeng Kominfo, Bet- Disbudpar, yes, agar kita bisa membuat satu kolaborasi bersama. agar penyebaran narasi moderasi beragama ini bisa menyebar luas di Sumatera Selatan. Baik, nah seperti saya juga pernah dengar kan bahwa Densus 88 bekerja sama dengan Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan untuk menginformasikan mengenai video penayangan pencegahan intoleransi ini kepada tempat-tempat yang kira-kira strategis atau tempat-tempat umum ya. Apa aja tuh Mas? Kemana aja nih disebarkannya? Kemarin kita sudah minta bantuan penyebaran ke hotel-hotel yang di bawah naungan PHRI, pusat perbelanjaan dan bioskop. Ya. Serta mungkin kalau bisa tempat kita hiburan upayakan di tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam ya. Mudah-mudahan mereka bisa menerima dan juga membantu ya, membantu proses ini karena memang nih Sobat Pesona dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini itu menunjang atau membantu kita sebagai masyarakat untuk mengetahui bahwa memang di Palembang ini udah aman, bahwa di Palembang ini sudah tidak ada lagi atau berkurang paham-paham yang bersifat inter tadi dan iret intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Hafal saya ya jadinya ya. Nah jadi sekarang waktunya para Sobat Pesona untuk juga membantu teman-teman, rekan-rekan dari Densus 88 juga untuk menyampaikan kepada masyarakat banyak bahwasanya di Palembang itu sangat kuat terjalin rasa nasionalisme yang tinggi, kemudian toleransi beragama, kemudian saling support antar agama seperti itu. Karena memang sudah kita lihat bersama ya Mas Fahru Rozi ya, di Palembang ini ada kegiatan beragamanya banyak sekali dan saling mensupport. Nah itu luar biasa banget dan itu perlu kita tunjukkan kepada masyarakat luar. Iya. Karena memang wisatawan asing atau wisatawan dari luar provinsi juga perlu tahu mengenai ini. Ya. Ini adalah kota keberapa nih Mas dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini? Wah, nggak terhitung. Kita nggak menghitungnya. Ini udah jadi komitmen bersama tiap antar daerah ya tentunya ya. Misalnya dari Densus 88 dengan daerah tersebut seperti itu. Siap. Sesuai dengan Perpres 58 tadi tentang rencana aksi nasional pencegahan paham ekstremisme tadi, RAN-PE. Baik. Harapan kita bersama ya Sobat Pesona, mudah-mudahan dengan adanya program-program tersebut dan juga sosialisasi mengenai pencegahan intoleransi ini membuat kota kita menjadi lebih aman, nyaman dan tentram untuk para wisatawan dan berkunjung ke Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Oke ya, sebelum kita tutup, saya pengen minta sedikit closing statement dari Mas Fahru Rozi, silakan. Mungkin dari saya bisa untuk mempermudah kegiatan kami dan melalui podcast ini, adik-adik yang menyaksikan podcast ini bisa turut membantu kegiatan kami dengan melakukan setidaknya aktif berperan di media sosial dan bisa menyaring informasi-informasi yang mereka terima dari media sosial. Kalau dari Mas Dimas? Boleh. Baik, kalau tambahan dari saya mungkin terkait dengan masih pencegahan juga, karena ini nanti kedepannya pasti bakal berimbasnya juga ke keamanan di sektor pariwisata juga. Betul. Mungkin kita sama-sama membangun kesadaran, sama-sama menjalankan program-program pencegahan yang sudah selama ini kita bangun, seperti ada yang namanya deteksi dini. Deteksi dini ini kita memberikan semacam efek kepada masyarakat supaya masyarakat ini lebih tanggap terhadap perubahan lingkungan, lingkungan sosial. Ketika ada hal-hal yang mencurigakan,
harus cepat segera ditindaklanjuti begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya partisipasi. Nah, partisipasi ini tentunya masyarakat juga, ini peran dari masyarakat juga, partisipasi untuk tindak lanjuti daripada yang sebelumnya tadi. Ketika ada sesuatu yang mengarah mencurigakan, itu segera dilaporkan kepada pemangku kepentingan di tingkat wilayah seperti Pak RT, kemudian berjenjang, kemudian kalaupun sudah dilaporkan bisa ke Pak Babin juga, nanti Pak Babin bisa ke kami, atau langsung ke kami juga tidak masalah. Berarti kita ada nanti di akhir podcast kita akan informasikan kontak person ya kali ya Mas ya, atau mungkin email atau Boleh. ini ya, Boleh. Kita WA ya. Yang terakhir itu ada yang namanya sinergitas. Nah, Oke. sinergitas ini kolaborasi antar semua lini, Mhm. termasuk dari pemerintah daerah, kemudian stakeholder yang terkait dari TNI Polri, kemudian dinas kedinasan, masyarakat pun juga masuk dari tokoh agama, ya penyuluh-penyuluh, kemudian tokoh adat juga. Mhm. Jadi ketika kita bersatu untuk mencegah atau memperkecil terkait dengan penyebaran paham itu, Mhm. mudah-mudahan situasi Sumsel ini akan lebih baik, damai, dan jauh dari yang namanya paham-paham irat tadi, Mbak. Betul. Karena ini berdampak juga kepada sektor pariwisata. Karena dasarnya juga sebenarnya dari lingkungan masyarakat Lingkungan juga masyarakat, dan betul. sebagainya. Betul, Karena kalau betul. memang dari lingkungan masyarakat sudah aman, tentunya akan berdampak juga keamanan di sektor pariwisata. Betul, Begitu. betul. Mungkin itu dari Mungkin saya. nanti ke depan kita bisa bikin yang seperti eduwisata ya, yang bisa kita kembangkan dari Densus 88 mengenai bagaimana peran masyarakat untuk membuat suasana nyaman dan aman di daerahnya masing-masing. Kemudian mungkin bisa bergerak ke destinasi tempat yang kita punya, apakah sudah nyaman ataupun tidak. Nah, itu jadi bisa peran sertanya dari para masyarakat sendiri ya tentunya ya. Baik, luar biasa sekali podcast kita hari ini ya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Hotel Ibis Palembang yang sudah mensupport kami di podcast kali ini dengan glampingnya yang keren banget ya. Di belakang kita ada Jembatan Ampera ya guys, kemudian juga ada Masjid Agung, dan luar biasa sekali ada Montpera. Mudah-mudahan semakin banyak kunjungan wisata ke Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, dan tentunya dari bantuan Densus 88 memberikan informasi, menyebarkan sosialisasi mengenai pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan juga terorisme, membuat masyarakat lebih yakin untuk berkunjung ke Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Thank you Mas Fahru Rozi, Mas Dimas. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akan kolaborasi untuk promosi mengenai sosialisasi pencegahan IRAD ini tadi. Dan sukses selalu untuk berdua ya. Kita sama-sama membuat tagline Pesona Indonesia Wonderful, Pesona Sriwijaya Wonderful Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita travel safe in South Sumatra ini menjadi sesuatu tagline yang luar biasa bagi Densus 88 tentunya ya. Baiklah Sobat Pesona, demikianlah podcast kita kali ini bersama dengan tim Densus 88, Pak Fahru Rozi dan juga Mas Dimas. Yuk kita sama-sama ya slogan ya. Pesona Sriwijaya Wonderful Indonesia. 1, 2, 3. Pesona Sriwijaya Wonderful Indonesia. Sampai ketemu lagi. Podcast Pesona Sriwijaya.